Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi di masa pergerakan nasional. Organisasi tersebut adalah Indise Partai. Sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai organisasi ini, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Ada saya sendiri, Faisal, lalu ada Nurrohmah, Wening Prastiwi, dan juga Nanda Hasna. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini adalah rumusan masalah dari makalah kami. Masalah yang pertama adalah sejarah berdirinya Indise Partai. Lalu ada peran Indise Partai dalam politik di Indonesia. Lalu yang terakhir ada masa kemunduran Indise Partai. Untuk sejarah berdirinya Indise Partai nanti akan dijelaskan oleh Saudari Wening Prastiwi. Yang kedua, untuk perannya di dalam politik di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Nurrohmah. Lalu yang terakhir, masa kemunduran organisasi Indise Partai akan dijelaskan oleh Saudari Nanda Hasna. Sejarah berdirinya Indise Partai. Indise Partai merupakan organisasi politik pertama yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Ernest Francois, Eugene Doesdecker atau Danudirja Setiabudi. Diresmikan pada tanggal 25 Desember 1912 bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro, dikenal dengan 3 serangkai. Doesdecker mempunyai sifat pemberani untuk menegakkan sebuah keadilan, misalkan untuk kaum buruh Indonesia. Melalui hal tersebut, Doesdecker terpaksa harus diasingkan ke Sri Lanka karena dinilai sebagai ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Doesdecker juga pernah membantu para petani Belanda dalam perang Boer di Afrika Selatan. Perjalanan inilah yang menjadikan Doesdecker bercita-cita ingin mempersatukan rakyat Indonesia atas perbedaan ras, bangsa, etnis, agama, dan budaya. Doesdecker memulainya sejak tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912 dengan cara berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Kota-kota besar yang menjadi tujuan Doesdecker yaitu Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Madiun, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta. Cipto dan Soehardi setelah keluar dari Budi Utomo bergabung ke Indise Partai. Cipto bergabung saat Doesdecker melakukan tur propaganda di Surabaya. Cipto bergabung bersama 70 orang lainnya. Menurut Tempo, Cipto merupakan seorang pahlawan dalam melawan wabah pes yang dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia. Cipto mendatangi Doesdecker dari Malang karena kesamaan visi politiknya, dan itu juga yang membuat Cipto bergabung ke organisasi Indise Partai. Sedangkan Soehardi memutuskan bergabung dengan Indise Partai karena Soehardi seorang pengagum tulisan Doesdecker di Express dan utusan Hindia. Berdirinya Indise Partai merupakan suatu pernyataan perang menurut Doesdecker. Maksudnya adalah sinar yang terang untuk melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayaran pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda. Melalui pidato yang dibarengi dengan semangatnya yang membara, Doesdecker mudah menarik massa dalam hitungan yang besar. Bahkan dalam Vergadering di Semarang pada tanggal 18 September 1912, ada kurang lebih 300 orang datang hanya untuk mendengarkan pidato Doesdecker. Sampai dengan Oktober 1912, Doesdecker telah berhasil mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Indise Partai. Sebanyak 7.000 orang, sekitar 1.000 orang Bumiputra
dan membentuk cabang ke dalam 30 cabang Indische Party. Tujuan Indische Party adalah menyiapkan negara yang independen dan lepas dari berbagai pengaruh Belanda. Tujuan ini dipengaruhi oleh prinsip yang diemban Indische Party, yakni nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme Indische Party lebih condong ke nasionalisme anti-imperial, sebuah nasionalisme yang dilakukan karena nasib sepenangguhan atas penindasan dari kolonialisme. Pemikir Indische Party mempunyai kesamaan dalam melihat bangsanya. Misalkan Doesdecker yang berpendapat bahwa Hindia Belanda merupakan tanah yang makmur, bebas, dan damai sebelum kolonialisme datang untuk merampas itu semua. Kemudian Cipto Mangunkusumo mengatakan bahwa mengembalikan bangsa yang telah terpuruk merupakan tugas suci, jika perlu membuat kembali kerajaan Majapahit dengan versi terbaru tanpa dipimpin oleh satu orang atau keluarga. Sehingga melalui ini dapat dilihat bahwa propaganda nasionalisme yang dilakukan untuk membangun imajinasi tentang menemukan kembali sejarah ataupun menciptakan sebuah mitos yang baru. Peran Indische Party dalam bidang politik. Untuk mencapai kehidupan rakyat yang merdeka, Indische Party melakukan beberapa usaha dalam bidang politik, antara lain memberantas kesombongan atau ketimpangan sosial dalam pergaulan, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintah, berusaha mendapatkan hak bagi semua warga Hindia, dan memperkuat ekonomi yang lemah. Pada awal pembentukannya, Indische Party mengajukan anggaran dasar untuk memperoleh badan hukum. Anggaran dasar ini berisi tujuan dari dibentuknya Indische Party. Pengajuan anggaran dasar tersebut ditolak oleh Gubernur Jenderal Edinburgh pada tanggal 4 Maret 1913. Untuk itu, Indische Party mengadakan rapat pada tanggal 5 Maret 1913 untuk mengubah anggaran dasar dan mengajukan kembali. Namun, pengajuan anggaran dasar yang kedua kalinya kembali ditolak karena dianggap radikal. Pada tahun 1913, Indische Party membentuk Komite Bumi Putra dalam menanggapi perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis yang ke-100. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat dan mendorong terbentuknya majelis permusyawaratan yang menyuarakan kepentingan rakyat Hindia. Komite ini dipimpin oleh Suwardi Surioningrat. Pada saat itu, Suwardi juga menulis artikel dengan judul Al ik een Nederland was, yang dalam bahasa Indonesia berarti andai aku seorang Belanda. Penulisan artikel ini dilatar belakangi karena pemerintah Belanda pada saat itu menggunakan dana dari pajak rakyat untuk merayakan kemerdekaannya. Akibatnya, Suwardi Surioningrat, Doesdecker, dan Cipto Mangunkusumo ditangkap. Pemerintah Hindia Belanda membuang 3 serangkai ke berbagai daerah. Ketiganya kemudian bernegosiasi agar dipindahkan ke negeri Belanda. Masa pembuangan tersebut digunakan oleh 3 serangkai untuk menghubungkan gerakan yang ada di Hindia Belanda dengan Indische Vereniging. Terlebih lagi, Suwardi Surioningrat di sana ditempatkan sebagai pemimpin redaksi majalah Hindia Putra. 3 serangkai sering mengadakan rapat dengan mahasiswa jurusan ideologi yang kemudian menimbulkan kerjasama yang tergabung dalam Indonesische Verben van Standaard di Leiden. Kerjasama tersebut mampu menggugah para pelajar Indonesia yang ada di Belanda untuk mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan oleh negara induk kepada daerah jajahan. Selain itu, pelajar Indonesia di sana berusaha untuk menjadikan Indische Vereniging sebagai sebuah media penghubung antara Hindia Belanda dengan dunia Asia dan Eropa. Yang selanjutnya adalah masa kemunduran Indische Party, ditandai dengan penolakan dari Dewan Hindia Belanda
terhadap susunan program kerja yang berisi cita-cita Indonesia. Sebelum adanya Indische sebenarnya bangsa Belanda sudah mulai curiga dan tidak suka terhadap gerak-gerik dari tiga serangkai yang sering menulis artikel dalam berita mengenai kemerdekaan dan hadirnya bangsa Hindia yang dianggap radikal dan memicu revolusioner oleh bangsa Belanda. Sehingga mereka bertiga mendapati hukuman yang menyalahi peraturan jurnalistik Belanda. Akibatnya, citra dari Indische tercoreng. Kemudian, menjadikan organisasi ini tidak berlangsung lama. Indische Party resmi dibubarkan pada tanggal 4 Maret 1913 dengan alasan mengancam kenyamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pasal 111 Reglement tahun 1845. Namun perjuangan dan semangat Indische Party tetap dilanjutkan dengan banyak anggota dari Indische Party yang bergabung di Insulit. Setelah 3 serangkai pulang dari tempat pengasingan di Belanda, mulai merintis organisasi Bumi Putra sebagai organisasi berhaluan revolusioner. Didukung pula sarana surat kabar dan radio oleh Danudeja Setiabudi yang berlokasi di tempat tinggalnya. Oke teman-teman, sampailah kita di slide terakhir. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai organisasi Indische Party. Dari kami banyak salah kata, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.